keadaan sehat dan bahagia. Bu? Ayo kita berdoa dulu. Selesai. Semua? Abdul Latif gimana? Ada sunatnya? Oke. Al-Farisi? Kamelia? Riza? Abdul Rasid? Muhammad Khairul Anwar? Naila Zahrani? Nur Faizah? Nurul Laini? Bu. Safira? Sakina? Sinta? Siti Nurhaliza? Sofia? Susilawati? Rizka Nipani? Sulfa? Oke, hari ini materi kita adalah menunda kesenangan. Oke, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. 3 di sini, Bu. Oh, 3, 4. Oke, baik. Kelompok 1. Minggu lalu, materi kita hari ini tentang menunda kesenangan. Ya, kesenangan itu tidak selamanya bersifat baik. Ya, ada kesenangan yang harus ditunda, ya, dan ada kesenangan yang boleh dilakukan. Ya, contoh, ya di sini ada kata-kata bijak, ya, dari dalam menunda kesenangan jangka pendek demi meraih kesenangan di masa mendatang adalah resep sukses yang tak tergantikan. Ya, diulangi. Kemampuan disiplin dalam menunda kesenangan jangka pendek demi meraih kesenangan di masa mendatang adalah resep sukses yang tak tergantikan. Jadi, dapat kita pahami dan dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mampu disiplin dalam menunda kesenangan, tidak semua kesenangan itu bersifat baik. Ada yang perlu kita tunda. Maka ketika kita mampu untuk disiplin menunda kesenangan itu, maka itu adalah resep sukses yang tak pernah tergantikan. Sampai di sini paham? Paham. Jadi orang itu bisa sukses ketika dia bisa menahan diri terhadap sesuatu yang tidak baik untuk masa depan. Iya. Nah, silakan dibuka halaman berikutnya. Oke, halaman. Nah, silakan dibuka halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya. Nah, di sini ada tabel. Ya, contoh perilaku saat ini. Poin yang pertama, tidak mampu menahan godaan. Ya, silakan kita introspeksi dan muhasabah. Ya, di poin pertama adalah tidak mampu menahan godaan. Ya, poin yang kedua, sudah berusaha menahan diri tapi akhirnya tergoda dan gagal. Ya, oke. Berikutnya, poin ketiga, berhasil menahan diri. Sekarang pertanyaannya, kalian termasuk yang poin berapa? Ya, oke. Tidak mampu menahan godaan. Sakinah bertanya, sudah mampukah menahan
handphone. Sungguh. Di dalam keseharian kita, dalam satu hari itu ada jadwal belajar, ada jadwal istirahat, ya, ada jadwal bermain, ya, ada jadwal beribadah. Nah, maka jadwal bermain tidak boleh lebih banyak daripada jadwal belajar, beribadah dan istirahat. Ya, oke. Yang tiga, berhasil menahan diri. Perbedaannya, poin yang pertama tidak mampu menahan godaan. Memang sudah jelas dia tidak mampu menahan godaan. Sedangkan yang kedua, sudah berusaha menahan diri, tapi akhirnya tidak mampu dan gagal. Ya, di sini ada usaha kita yang untuk menjadi lebih baik, tapi pada akhirnya gagal. Contoh, dari malam harinya tuh kita sudah niat, besok saya mau bangun jam 4, ya, dan mempersiapkan sholat subuh lebih awal. Tapi kok ternyata besoknya kita kesiangan, bangunnya sampai jam 5. Nah, pada malam harinya kan kita sudah niat, ya, berusaha, tapi ternyata gagal, belum bisa. Nah, maka dari itu kebaikan itu memang harus dipaksakan dan harus dibiasakan sedini mungkin. Kalau hari ini tidak bisa, harapannya besok kita bisa menunjukkan itu. Oke? Silakan dibuka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya jelas tertulis hal-hal yang harus ditunda dan hal-hal yang tidak boleh ditunda. Ya. Hal yang harus ditunda yang pertama adalah kesenangan yang bersifat jangka pendek. Ya. Nah, kesenangan yang bersifat jangka pendek itu harus ditunda. Nah, contohnya pengeluaran uang untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Ya, ayo ini biasanya perempuan. Ya, biasanya suka koleksi sepatu, terus tas, ya, baju-baju, ya, itu semua sesuai keinginan kita, bukan kebutuhan. Oke? Jadi yang harus kita prioritaskan, nah, yang harus kita dahulukan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau orang itu bisa bijak, nah, bisa membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak akan pernah ada rasa kurang. Ya, karena dia senantiasa merasa cukup dalam bersyukur, ya, kemudian dia mampu memilah mana yang paling dibutuhkan. Ya. Menunggu semakin berharga sesuatu itu. Karena sesuatu yang berharga memang layak untuk dimiliki dan memerlukan waktu untuk ditunggu. Ya, misalkan itu kesuksesan. Misalkan ada seseorang yang kita taksir. Ya. Maka kita juga perlu bersabar menunggu waktu yang tepat. Ya. Oke. Berikutnya, hal-hal yang tidak boleh ditunda. Ya. 1. Mengerjakan tugas. Ya, pekerjaan rumah alias PR. Ya, itu tidak boleh ditunda. Yang namanya pekerjaan rumah berarti dikerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, menolong orang lain meskipun kita dalam keadaan sibuk. Ya, jarang loh ya. Ya, banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, bukan orang lain. Ya, sayang pada diri sendiri itu memang penting. Tapi cobalah kita meluangkan waktu untuk membantu orang lain dalam keadaan susah. Ya, contoh kecilnya aja. Misalkan kita buru-buru nih berangkat sekolah. Ya, tapi kok ada orang ibu-ibu kecelakaan, ya, mau berangkat ke pasar gitu. Kita buru-buru, saya kan nggak ada pilihan lain. Nanti kalau saya nolong ibu itu saya terlambat. Nah, tapi tetap kita punya tanggung jawab
ya, kecuali ada orang lain yang siap membantunya, ya kemudian kita tinggal. Oke, berikutnya hal yang tidak boleh ditunda adalah mengambil peluang dan kesempatan yang datang dengan cepat. Nah, banyak orang gagal, banyak orang tidak sukses karena orang itu tidak tanggap dan cepat dalam mengambil peluang dan kesempatan. Ya, di mana ada peluang dan kesempatan, itulah waktu kita. Ya, jadi jangan ya, nanti aja lah waktunya masih panjang. Ya contoh kecilnya menunda-nunda pekerjaan. Siapa yang datang lebih dulu, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ya, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan dan menyia-nyiakan kesempatan. Oke? Silakan buka halaman berikutnya, halaman yang terakhir. Oke. Ini tantangan kita bersama. Ya, di situ ada tabel. Ya. Poin yang pertama, bangun subuh melawan godaan kantuk dan dinginnya pagi. Oke, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Sakinah sholat. Oke. Nurul Aini Alifianti sholat. Nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Ibu sekarang nanti sholat duhur sampai besok sholat subuh dan seterusnya bisa istiqomah sholat lima waktu ya. Amin. Sholat subuh tadi apa? Bangun. Oke, jadi ini tantangan kita bersama. Waktunya adalah 7 hari dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Ya, nanti tinggal dicentang. Ya, kita berhasil apa enggak menahan godaan. Nah, kalau tidak berhasil, tinggal diberikan tanda X. Poin yang pertama, bangun subuh melawan godaan kantuk dan dinginnya pagi. Yang kedua, lawan godaan main game. Nurul Aini Alifiandi suka main game? Suka banget. Ya. Lawan godaan main game atau sosmed. Ya, suka buka Facebook, WA, Instagram, Twitter ya. Mulai dikurangi. Ya, karena waktu bermain itu tidak boleh lebih banyak daripada waktu beribadah, belajar dan istirahat. Ya. Caranya gimana melawan godaan main game atau sosmed? Dialihkan pada kegiatan yang lain. Ya, contohnya mulai membaca buku. Ya, misalnya buku motivasi atau inspirasi, bukan novel cinta. Bukan ya, bukan novel cinta, buku inspirasi dan motivasi yang bisa membangkitkan semangat kalian dalam belajar dan beribadah. Ya, kalau nggak punya bukunya, Bu, banyak tuh artikel-artikel di Room, ya Google, ya banyak itu. Nah, kita tuh kalau buka sosmed, kalau kita punya yang baik, walaupun kita cuma buka Facebook, diniatkan ngaji itu kan banyak ceramah-ceramah lewat, ya kan? Kita bisa nonton, kita bisa nyimak, ya. Kiai Khalil Yasin, Kiai Musleh Adnan, banyak ya. Jadi pinter-pinter kita menggunakan sosmed. Oke, berikutnya tantangannya berhenti merokok, ya, berhenti merokok atau kebiasaan buruk lain. Ya, alihkan pada kegiatan yang lain, mulai lari pagi atau olahraga lain. Ya, jangan merokok. Ya, karena ibaratnya tuh gini. Nah, kalau sekarang kalian masih tidak terasa karena kalian statusnya masih seorang anak. Ya, semua dipenuhi fasilitas oleh orang tua. Kita tidak mengeluarkan uang sendiri. Nah, tapi nanti kalau kita sudah berkeluarga, misalkan dalam satu hari kalian menghabiskan 1 bungkus rokok yang harganya 21.000, kemudian satu hari menghabiskan 2 bungkus rokok, 21 kalikan 2, 42.000. Nah, kemudian ditabung, seandainya 42.000 kalikan sebulan berapa? Ya, oke, banyak keuntungan orang tidak merokok. Yang pertama, dia lebih irit, meminimalisir pengeluaran, ya kan? Yang kedua, insya Allah lebih sehat, keluarganya juga lebih
siap mulai hari ini dan seterusnya bisa lebih baik? Istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu? Ya. Nanti pulangnya, pulang sekolah istirahat sebentar, kemudian mandi, kemudian dilanjutkan sholat. Yang lapar makan dulu, setelah makan baru boleh tidur. Ya, agar sholat wudhunya tidak terlambat. Oke, sampai di sini materi tentang menunda kesenangan. Minggu depan Ibu siapkan materi berikutnya. Tidak ada yang ditanyakan ya? Senang sekali belajar